Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naova Silviani Yuanita dari kelas G NIM 2020-293. Saya akan presentasikan jurnal hukum yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas, jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, masyarakat juga dituntut mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara online melalui internet. Kemampuan tanpa melakukan tatap muka antara pihak. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi di antara pihak pun dilakukan secara elektronik. Akan tetapi, di sisi lain juga dirasakan dampak negatif dari transaksi secara online karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau bertransaksi secara langsung, maka kemungkinan barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan atau jumlah uang yang diterima penjual juga tidak sesuai atau bahkan tidak mendapat sama sekali pembayaran yang diinginkan. Oleh karenanya, hak atas informasi dalam transaksi berbasis transaksi elektronik menjadi penting dalam implementasinya. Masalah yang diteliti. 1. Untuk mengetahui hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. 2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berbasis e-commerce. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara kritis norma hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce yang bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban penipuan berbasis e-commerce. Fajar dan Ahmad mengatakan bahwa penelitian sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Sementara pendekatan yuridis normatif menurut Soekarno dan Mamuji merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif pemaparan. Analisis kualitatif. Deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan pertimbangan bahwa penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan atau mengembangkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, namun data-data sekunder yang akan dicek and recheck untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sementara atau hasil penelitiannya yang ada. Hasil penelitian dan analisis. A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut Prof.
porsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Hukum pidana merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce rupanya masih didasarkan pada hukum positif yang ada KUHP dan undang-undang yang secara khusus mengatur hal tersebut. Namun dalam implementasinya penggunaan aturan hukum tersebut dirasakan masih belum maksimal karena berdasarkan data yang disampaikan sebelumnya mengalami peningkatan. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis e-commerce. Penegakan hukum di Indonesia saat ini disinyalir mengalami kesulitan dalam menghadapi merambatnya cybercrime. Faktor sarana prasarana juga dirasakan masih menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan tersebut. Selanjutnya, faktor masyarakat juga dirasakan menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis e-commerce, di mana masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana penipuan sehingga menyebabkan kesulitan para aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan tersebut. Terakhir adalah faktor budaya yang disinyalir juga menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan penipuan e-commerce. Saran. Dalam tulisan ini dapat disampaikan beberapa saran, di antaranya 1. Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikutsertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sebagai aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus cybercrime. 2. Pihak kepolisian dengan sebagai instansi terkait diharapkan dapat bekerja sama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana cybercrime, khususnya mengenai penipuan online. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang, melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana cybercrime sebagai penipuan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik, yaitu komputer, internet, atau perangkat telekomunikasi. Karena itu, penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini seyoganya masih dapat dikomodir juga melalui pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saran. Dalam tulisan ini dapat disampaikan beberapa saran, di antaranya 1. Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikutsertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sebagai aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus cybercrime. 2. Pihak kepolisian dengan sebagai instansi terkait diharapkan dapat bekerja sama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana cybercrime, khususnya mengenai penipuan online. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang, melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana cybercrime sebagai penipuan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.